Konnichiwa semuanya. Selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas manhwa yang berjudul Dewa Goblin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian gak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin semakin semangat buat uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar kalian, sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, sudah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya, ngelanjutin part sebelumnya. Setelah ngelakuin pembantaian pada goblin suku Bloodfang, Lin Tian pun menyiksa sedikit si kepala suku Bloodfang dan mengingatnya di batu untuk ngebuat si kepala suku tidak berani berbuat macam-macam di masa depan. Di sini, Loader yang melihat Lin Tian berhasil menangkap goblin kelas Hero Seed terkejut, yang ngebuat Loader saat itu bertanya-tanya bagaimana cara Lin Tian menangkap kepala suku goblin Bloodfang. Kembali ke Lin Tian. Lin Tian yang telah melakukan tugasnya, meminta Yue untuk memberi perintah kepada goblin lain untuk melakukan proses pembuahan. Ditambah lagi, Lin Tian menyerahkan Ifreya kepada Yue dan meminta Ifreya untuk menjaga sikapnya. Setelah itu, Lin Tian meminta Holy Mother Elf yang baru diketahui bahwa namanya si Lia untuk ngebantu dirinya merias diri dengan alasan Lin Tian ingin menemui seseorang. Yang ngebuat Lia yang ngedengar permintaan itu setuju dan membantu Lin Tian untuk merias dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah persiapan pertemuan Lin Tian telah selesai, Lin Tian pergi ke sebuah pinggiran danau dan ngebawa 3 ekor kerbau yang sudah mati saat itu. Di sini, di dalam hatinya, Lin Tian pun bilang, jarak Dragon Island dari sini setidaknya sekitar 100 km. Cara tercepat untuk pergi ke Dragon Island adalah dengan memancing salah satu dari mereka kemari. Dengan bau darah yang sangat kuat ini, aku yakin sebentar lagi ada seekor wyvern yang muncul. Tepat setelah Lin Tian berpikir seperti itu, seekor wyvern muncul sesuai dengan perkiraannya, yang ngebuat Lin Tian segera bersembunyi ke dalam tubuh kerbau yang dibawana dan berharap wyvern itu tidak menyadari keberadaan Lin Tian. Lalu, setelah wyvern itu sampai ke tempat Lin Tian, dia pun langsung mengambil sajen kerbau yang dibuat Lin Tian sebelumnya dan membawanya pergi ke sarang mereka, yang ngebuat rencana Lin Tian berhasil. Beberapa saat kemudian, setelah terbang cukup lama, wyvern itu pun terbang di atas sarang mereka dan melempar sajen kerbau sebelumnya tepat ke dalam sarang para naga. Menyadari dirinya telah sampai ke tempat yang ingin dia tuju, Lin Tian pun keluar dari tubuh kerbau tadi dan melihat sekitar untuk mencari keberadaan Dragon Mother. Tapi ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Dari arah belakang Lin Tian muncul mata besar yang sedang memantau dirinya, yang ngebuat Lin Tian terkejut saat itu. Itu tidak lain adalah mata dari sang ratu dari para naga, yaitu sang Dragon Mother. Melihat keberadaan Lin Tian, Dragon Mother mengingat kejadian yang ada di kota Bright, di mana Lin Tian saat itu membantu para dragon untuk menyerang kota Bright dari arah belakang. Sehingga dia pun bertanya, apa yang diinginkan oleh pemimpin goblin menyelinap ke wilayahnya. Lin Tian pun bilang bahwa kedatangannya ke wilayah sang Dragon Mother untuk meminta kerjasama kepada dirinya. Yang ngebuat Dragon Mother saat itu tertawa dan merubah wujudnya menjadi lebih manusiawi. Setelah ngelakuin hal itu, sang Dragon Mother meminta Lin Tian untuk membicarakan tawarannya dan berjanji kalau tawaran Lin Tian membuat sang Dragon Mother tertarik, maka Dragon Mother tidak akan memakan si Lin Tian. Lin Tian pun bilang bahwa dirinya akan ngebantu Dragon Mother untuk membalaskan dendamnya kepada Sword Scientist. Dengan syarat, mereka harus menggabungkan kedua kekuatan antara suku Goblin dan suku Dragon. Mendengar tawaran itu, Dragon Mother terkejut, yang mengebuat dirinya bertanya kepada Lin Tian, apa rencana Lin Tian untuk melawan si Sword Scientist yang ada di kota Bright. Lin Tian pun menjawab bahwa rencananya adalah meminta Dragon Mother untuk mengirimkan para naganya untuk mengganggu kota Bright secara terus-menerus. Karena akan percuman melawan Sword Scientist di pertempuran terbuka, sehingga mereka harus menyerang hati si Sword Scientist dan membunuh tekadnya adalah cara terbaik untuk mengalahkannya. Mendengar rencana si Lin Tian, Dragon Mother jadi tersenyum. Dia pun bilang, aku mengerti sekarang. Jadi para goblin yang akan melakukan pekerjaan kotornya, sehingga aku tidak akan kehilangan prajuritku. Itu rencana yang sempurna. Melihat sang Dragon Mother mulai tertarik dengan rencana Lin Tian pun bertanya kembali, apakah sang Dragon Mother mau bekerja sama dengan dirinya? Dragon Mother sih setuju. Tapi, melihat kecerdikan Lin Tian saat itu, Dragon Mother jadi tertarik dengan Lin Tian.
yang ngebuat dirinya ingin menikmati Lintian dan memberikan hadiah kecil kepadanya. Namun karena menurut sang Dragon Mother, Lintian belum layak untuk dirinya. Dia pun jadi memikirkan hadiah lain yang cocok diberikan kepada Lintian saat ini. Beberapa saat kemudian, setelah pertemuan antara Lintian dan Dragon Mother, kita kembali ke suku Skyworth, di mana di sini Loader sedang diikat di sebuah kayu untuk kembali disiksa. Di tengah gantungannya, Loader bertanya-tanya, kenapa Night Order belum menyelamatkan dirinya. Lalu di tengah lamunannya itu, Loader merasakan kedatangan sesuatu dari arah langit yang tidak lain adalah seekor naga. Ngelihat hal itu, Loader menjadi panik dan meminta para goblin untuk melepaskan dirinya. Karena dirinya takut terkena semburan naga dan mati terpanggang. Para goblin dan elf juga ikut panik saat itu, yang ngebuat para goblin saat itu bersiap untuk bertarung melawan naga yang datang ke markas mereka. Tapi, di tengah persiapan bertarung mereka, Lia melihat seseorang yang sedang menunggangi seekor naga itu, yang tidak lain adalah bos mereka, si Lintian. Lintian pun mendaratkan naga tunggangannya itu ke markas Skyworth dan meminta sang naga untuk beristirahat di markas mereka dan tidak pergi kemana-mana. Setelah ngelakuin hal itu, Lintian pun berjalan menuju pasukan goblinnya, yang ngebuat para pasukan Gobkun menjadi bangga dengan pencapaian bos mereka saat itu. Sedangkan untuk si Loader kena mental saat itu, saat melihat seekor goblin bisa mengendarai seekor naga, yang ngebuat Loader bertanya-tanya apakah Lintian benar-benar seekor goblin. Lalu di sisi lain, di Radiant Plaza yang ada di kota Bright, para pasukan Holy Order pun muncul dan bergerak untuk menjumpai sang Sword Scientist. Setelah mereka sudah di hadapan Sword Scientist, mereka turun dari kuda dan langsung memberi hormat kepada Sword Scientist. Melihat kedatangan mereka, Sword Scientist meminta mereka untuk segera bangkit dan menyuruh mereka masuk ke dalam untuk membahas rencana penyelamatan si Loader. Lalu kembali ke suku Skyworth. Lintian saat itu sedang mencoba melakukan simulasinya. Di sini, sistem pun bilang bahwa setelah menyergap kota Bright dan suku Bloodfang, Lintian telah mendapatkan hal penting untuk persiapan melawan Sword Scientist dan kerajaan manusia. Lintian memimpin Goblin Yue dan Ifreya untuk naik level di Enchanted Forest. Setelah 1 bulan, Lintian akan mencapai level 50, Goblin Yue akan naik ke level 60, dan Ifreya akan mencapai level 45. Sehingga dengan skenario itu, Lintian mendapatkan 3 pilihan. Pertama, Lintian terus farming untuk meningkatkan kekuatannya. Kedua, mencari cara untuk menangkap tawanan lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak pasukan goblin. Dan terakhir, mempercepat proses level up dan pergi ke bulan berikutnya. Melihat pilihan ketiga, Lintian terkejut. Dia tidak menyangka sistem punya fitur untuk mempercepat waktu seperti itu. Sehingga, Lintian pun saat itu langsung memilih pilihan ketiga untuk melewati waktu 1 bulan. Sistem pun menuruti permintaan dari Lintian, sehingga Lintian saat itu langsung mengalami proses percepatan. Waktu hingga 1 bulan kemudian. Lalu 1 bulan setelahnya, Lintian terbangun dari tidurnya dan merasakan efek pusing karena telah melakukan percepatan waktu. Di sini sistem kembali muncul dan mengucapkan selamat kepada Lintian karena telah mencapai level 50. Sehingga total power Lintian saat ini berada di angka 1000 di tengah lamunan Lintian. Tiba-tiba, Yue pun datang ke kamar Lintian dan berteriak panik saat itu. Yue pun bilang bahwa banyak bayi-bayi goblin yang gugur sebelum waktunya melahirkan, yang ngebuat Lintian seketika panik ngedengar informasi itu. Lintian pun bangun dari tempat tidurnya dan bergegas bergerak untuk melihat keadaan sukunya. Kemudian setelah keluar dari kamarnya, ternyata benar, banyak sekali bayi-bayi goblin yang tergeletak di atas tanah, yang ngebuat Lintian saat itu bertanya ke Lia, apa sebenarnya yang sudah terjadi kepada suku mereka. Lia pun menjawab tidak tahu dan bilang bahwa ada sisa 3 bayi goblin lagi yang kondisinya itu pun sangatlah lemah. Melihat penderitaan para pasukan goblin, Loader jadi senang. Dia pun menertawai si Lintian karena gagal memiliki generasi yang kuat. Melihat hal itu, Lintian merasa Loader tahu penyebabnya, yang ngebuat Lintian saat itu bertanya, apa penyebab kejadian di sukunya itu terjadi. Bodohnya si Loader, dia malah ngasih tahu penyebab terjadinya kekacauan yang ada di suku Lintian. Dia pun bilang bahwa semakin tinggi level seorang goblin, maka semakin susah bagi keturunannya untuk bertahan hidup. Mendengar informasi itu, Lintian pun mengucapkan terima kasih kepada Loader. Setelah itu, Lintian pun menyuruh Goblin Rage untuk menyiksa Loader saat itu, tapi dengan syarat Loader tidak boleh sampai mati. Ngedengar hal itu, Goblin Rage jadi senang. Dia pun segera mematuhi perintah si Lintian dan bersiap menyiksa si Loader.
Di sini, Lintian memikirkan cara agar bayi-bayi goblin yang sudah lahir tidak mati. Karena saat ini, dirinya masih membutuhkan banyak goblin hero untuk mengalahkan si Sword Scientist. Nah, di tengah lamunannya, seekor naga yang dibawa Lintian sebelumnya datang menghampiri dirinya dan memanjakan dirinya kepada tubuh Lintian. Melihat hal itu, Lintian jadi bingung kenapa si naga melakukan hal itu kepadanya. Ditambah lagi, Lintian menyadari bahwa sang naga betina itu ingin menunjukkan tanda-tanda perubahan wujud menjadi manusia yang sedang memasuki siklus estrusnya yang ngebuat Lintian menjadi sedikit panik saat itu. Dan yang benar saja, si naga pun langsung merubah wujudnya menjadi sosok manusia yang haus akan tubuhnya Lintian. Sehingga Lintian yang ngelihat hal itu seketika jadi merinding. Karena tidak kuat menahan panas di tubuhnya, sang naga langsung mendorong tubuh Lintian ke tanah dan langsung bersiap adu mekanik bersama Lintian. Sehingga beberapa saat setelah Lintian selesai melakukan adu mekaniknya, dia mendapatkan achievement baru yang membuat stat miliknya meningkat dengan pesat. Lintian pun bangkit dari tidurnya dan merasakan sakit di pinggangnya setelah adu mekanik dengan seekor naga. Dia pun bilang bahwa dengan telah selesai melakukan QQ bersama sang naga, dia sekarang telah menjadi bagian dari Heroic Bloodline. Tapi di tengah perkataan Lintian saat itu, si cewek naga kembali muncul di belakang Lintian dan kembali bersiap untuk menyantap tubuh Lintian dalam artian lain. Sehingga Lintian yang sudah tidak kuat itu pun menjadi panik dan meminta sang naga untuk memberikan darahnya dan melakukannya kepada pasukan goblin yang ada di depannya saat itu. Yang mengebuat sang naga yang mendengar hal itu menjadi bersemangat. Dia pun langsung berlari ke arah pasukan goblin yang ditunjuk Lintian tadi, yang ngebuat pasukan goblin melihat kedatangan naga ke arah mereka seketika jadi panik. Malam hari pun tiba, para pasukan goblin terlihat senang karena telah merasakan peningkatan pada tubuh mereka. Itu tidak lain dikarenakan mereka telah meminum darah yang diberikan oleh sang wanita naga tadi. Lintian yang merasakan peningkatan pada dirinya juga ikut bangga. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan darah naga sangatlah luar biasa. Ditambah lagi, para pasukan goblinnya naik kelas hingga menjadi kelas hero. Walaupun dengan pencapaian itu, Lintian masih belum yakin dirinya bisa menang melawan Sword Scientist. Sehingga dia pun meminta sistem untuk muncul dan membuka toko poinnya. Setelah toko muncul, Lintian bangkit dari duduknya dan mencari mood item yang bisa dia beli. Dengan poin yang dimilikinya, Lintian membeli sebuah busur yang bernama Elemental Crossbow yang memiliki fungsi untuk menyerap elemen seperti air, api, angin, petir, dan racun, lalu menembakkan elemen itu dalam bentuk arrows. Dan yang kedua, Lintian membeli teknik yang bernama Barehanded Defense yang membuat penggunanya bisa menahan 3 serangan dengan tangan kosong. Sehingga di masa depan ketika dia bertarung dengan Scientist, dia punya skill untuk melindunginya dari serangan si Sword Scientist. Nah, setelah melakukan belanja di panel sistem, Lintian mengeluarkan crossbow-nya dan bilang bahwa dirinya ingin menguji coba hal itu kepada seseorang yang mengebuat Loader yang mendengar hal itu seketika jadi panik. Lintian pun berjalan ke arah Loader dan bilang bahwa Loader cocok menjadi kelinci percobaannya, yang mengebuat Loader saat itu bertanya apa yang ingin dilakukan Lintian kepada dirinya. Di sini sang komik tidak memberitahu gambaran kejadiannya, tapi dari info yang didapat, Lintian menggunakan kekuatan aslinya yang sudah menjadi goblin kelas hero kepada Loader dan menyiksa Loader saat itu juga. Ini bukan dalam artian lainnya, betul-betul menyiksa seperti dicambuk atau sebagainya. Di sisi lain, di tengah Enchanted Forest, terlihatlah sekelompok prajurit yang sedang mencari keberadaan Loader. Di sini di tengah pencarian mereka, dan seorang archer mengeluh karena lawan yang mereka temui adalah lawan yang lemah, yang ngebuat dirinya ingin kembali dan membantu Sword Scientist mengurus para naga. Mendengar hal itu, pemimpin meminta mereka untuk tidak gegabah, karena misi mereka kali ini sangatlah mudah, yaitu hanyalah membasmi para goblin, yang ngebuat hal itu menjadi kesempatan emas bagi mereka, agar bisa menjadi terkenal. Nah, di tengah perbincangan mereka saat itu, seorang mage menyadari ada pergerakan di depan mereka, yang tim mereka saat itu langsung bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba, seekor laba-laba raksasa pun muncul di hadapan mereka, yang mengebuat si mage teriak histeris karena dirinya sangat benci dengan laba-laba. Si archer pun tidak tinggal diam, dan langsung melancarkan serangannya ke laba-laba itu, yang ngebuat laba-laba itu mati dengan instan. Setelah ngelakuin hal itu, si archer pun bilang bahwa si mage tidak perlu berteriak panik seperti tadi. Baru saja selesai bertarung melawan si laba-laba.
pemimpin mereka kembali merasakan ada pergerakan lainnya, yang ngebuat sang pemimpin meminta rekannya untuk kembali bersiap. Dan ternyata, untuk musuh yang datang kali ini adalah bawahannya Lintian, yang merupakan goblin kelas hero. Menyadari hal itu, sang pemimpin pasukan itu pun berpikir bahwa itu adalah pemimpin suku goblin yang sedang mereka cari. Yang ngebuat mereka saat itu menjadi bersemangat, karena mereka tidak perlu mencari lebih lama karena target ada di depan mata. Dan chapter kali ini ditutup sampai di sini aja. Oke lah, sampai di sini saja alur cerita Dewa Goblin M. Sampai itu jumpa di video selanjutnya.